Indonesia, pemancar radio pertama terbesar dan terkuat di dunia di tahun 1923, menjangkau 74 negara, Radio Malabar. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, Tuhan tolong bukakan rahasia ini bagi dunia, terutama rakyat Indonesia. Pada tahun 1923, di tengah hutan lebat Malabar, Jawa Barat, berdirilah sebuah menara raksasa pemancar gelombang radio yang mengguncang dunia. Namanya Radio Malabar. Tidak banyak orang Indonesia tahu bahwa alat ini dulu adalah pemancar radio terbesar dan terkuat di dunia, bahkan sebelum banyak negara mengenal apa itu komunikasi jarak jauh. Bayangkan, di masa itu belum ada satelit, belum ada internet, bahkan telepon saja masih barang langka. Namun dari hutan di Indonesia, suara bisa menembus lebih dari 12.000 km, langsung sampai ke Belanda. Itulah sebabnya dunia tercengang, bagaimana mungkin negeri di Nusantara bisa memiliki alat sehebat itu. Radio Malabar bukan sekadar alat, ia adalah lambang kebangkitan nalar dan teknologi Nusantara. Para insinyur Belanda yang membangun proyek ini bekerja sama dengan para pekerja pribumi yang memiliki kecerdasan luar biasa. Mereka mungkin tidak bersekolah tinggi, tetapi mereka punya tangan-tangan yang diberkati Allah. Dari tangan-tangan itulah lahir keajaiban komunikasi yang melampaui zaman. Namun, di balik kehebatan itu, ada juga rahasia spiritual yang sering terlupakan. Dalam banyak catatan lama, Radio Malabar berdiri di kawasan yang sejak dulu dikenal sebagai tempat doa dan perenungan. Banyak warga sekitar percaya, setiap kali pemancar itu dinyalakan, langit bergetar dan bumi berbisik. Gelombangnya bukan hanya menyampaikan pesan manusia, tapi juga membawa frekuensi doa dan iman dari bumi Nusantara menuju langit. Mungkin karena itulah Allah izinkan Indonesia menjadi pusat komunikasi dunia, bahkan sebelum dunia mengenal istilah global. Seakan-akan Allah mau berkata kepada bangsa ini, "Aku sudah menanamkan di dalam tanahmu kemampuan untuk menghubungkan dunia. Jangan biarkan karunia ini disalahgunakan." Hari ini, di zaman digital, bangsa kita punya media sosial, internet, dan satelit. Tapi kita kehilangan jiwa komunikasi yang suci, komunikasi yang membawa kebenaran, kasih, dan pengharapan. Banyak orang sekarang bicara, tapi tidak mendengar. Banyak yang berkomunikasi, tapi tidak menyentuh hati. Padahal Yesus Kristus berkata dalam Yohanes 8 ayat 32, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ayat ini menegaskan bahwa komunikasi sejati bukan soal teknologi, tetapi soal kebenaran yang membebaskan. Radio Malabar dulu menjadi alat yang mempersatukan manusia lewat gelombang suara. Sekarang, Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi Radio Malabar rohani, yang memancarkan kasih